Halo, semangat pagi. Yes. Oke, kita akan segera mulai IG Live kita. Ya, nggak terasa sudah jam 7 malam dan sudah kembali lagi ke hari Kamis ya, 1 April kita masuki bulan baru 1 April. Oke, sebentar kita akan persiapan untuk masuk IG Live kita. Oke, selamat yang sudah bergabung. Ada ini siapa? Langit 7604, ada Ibu Maria juga. Oke, ya kita cek sound dulu. Semoga lancar semua IG Live kita hari ini ya. Tidak terasa teman-teman, kita sudah masuki bulan baru 1 April ya hari ini. Ya, tetap semangat semua ya. Nggak rasa sudah masuki bulan keempat di tahun 2021. Oke, kita akan persiapan dulu. Dan juga hari ini saya tidak sendiri, tapi nanti bersama dengan Mr. Anta Kirana ya. Nanti akan saya perkenalkan juga. Oke, halo Pak Adi Dimus. Oke, selamat bergabung. Ada Pak Bobi Cahyadi. Oh, ini teman-teman SMP juga ya. Oke, luar biasa. Bro, Bobi ya. Oke, selamat bergabung teman-teman semua. Ya, mulai masuk. Ya. Oke, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas untuk teman-teman yang sudah bergabung? Apakah bisa mendengar dengan jelas suara saya? Kalau bisa boleh berikan jempol gitu ya, atau dada-dada gitu ya, kasih tangan atau jempol gitu. Jadi saya tahu. Ya, baik teman-teman, hari ini kita ada topik yang sangat menarik sekali tentang bahaya berpikir positif. Nah, seringkali kita kan pikirnya positif gitu, tapi ternyata berpikir positif juga bisa berbahaya gitu ya. Nah, nanti akan kita sharing gitu ya teman-teman. Oke, wah ini sudah Bro Anta Kirana, sudah aloha, aloha bro. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar, ini kita persiapan dulu. Semoga lancar teman-teman IG Live kita hari ini. Ya, kalau teman-teman andai kata IG Live ini terputus atau koneksinya nggak bagus, mungkin bisa di refresh dulu ya. Oke, Pak AA Sugi ya. Oke, selamat bergabung. Ya, jadi sekali lagi kalau teman-teman IG Live ini semoga bisa berjalan lancar, tapi seandainya kalau terputus-putus atau mungkin ada error connection, mungkin teman-teman bisa di close dulu IG-nya, kemudian coba dibuka lagi atau di refresh lagi connection-nya ya. Semoga bisa lancar untuk IG Live kita hari ini ya, karena hari ini kita akan berbicara tentang bahaya berpikir positif gitu ya. Kenapa berpikir positif bisa berbahaya? Oke, Pak Sugi ya, selamat malam. Oke, sehat selalu ya. Ya, Pak Sugi juga luar biasa. Ya, di Sukabumi Pak ya, kalau nggak salah ya. Oke, luar biasa. Ini teman-teman mulai bergabung. Ada Pak Randy juga, selamat bergabung. Oke, saya perkenalkan diri. Mungkin beberapa baru pertama mengikuti IG Live saya. Ya, perkenalkan nama saya adalah Heri Komala. Saya adalah seorang karakter motivator, ya sudah selama 12 hampir 13 tahun ini ya. Kita banyak mengadakan seminar dan sekarang juga webinar gitu ya. Dan sekarang saya juga adalah seorang entrepreneur ya, sejak 20 tahun lebih ya, di bidang pembibitan dan peternakan ayam gitu. Ya, jadi tadi ada yang tanya saya juga di chatting gitu ya, Pak profesinya apa? Banyak yang tanya saya juga tentang bagaimana membangun sebuah tim ya dan seterusnya gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas juga di hari ini, semoga ya bisa ya. Ya, baik. Selamat malam Pak Adi ya, salam kenal. Oke. Pak Lukas juga sudah bergabung ya, terima kasih. Iya. Oke, baik. Jadi saya juga adalah seorang affiliate marketer ya, untuk memasarkan produk-produk dan juga dalam bentuk produk kesehatan, e-course dan lain-lain ya, dan kita ada di 160 negara ya afiliasi kita. Oke.
Baik, saya akan undang Bro Anta Kirana. Wah, ini luar biasa ini pembicara kita hari ini ya. Nanti beliau juga akan memperkenalkan diri juga. Ya. Oke, saya akan undang Bro Anta. Oke, bergabung juga Timothy, Prof. Frederick Paulus. Oke, ini Bro Anta. Hai, hai. Halo, apa kabar Bro Gimana Malang Anta? kabarnya Malang? Luar biasa. Malang aman Malang? Iya, iya, luar biasa. Ini sedang hujan di sini, Bro Anta. Oke, suara saya Dingin-dingin jelas bro? juga. Suara oke, cuma agak sedikit dengung-dengung atau ngebas gitu ya. Kalau Bro Oke, Anta bisa jelas mendengar suara saya? jelas, jelas. Jelas ya, teman-teman jelas juga Ya, ya. Oke. Ya, oke, Bro Anta gimana? Di Jakarta ya, Bro? di BSD Tangerang Selatan. Oh iya 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 di BSD deket Jakarta, sebelahnya Jakarta. Gimana lancar di sana baik ya? Sehat semua ya? Sehat ya? Puji Tuhan, suami istri kita sudah suntik 2 kali ya, Oh sudah 2 kali vaksin. ya? Oke Iya, luar biasa. Sehat ya, anak-anak juga sehat ya? ya sehat semua, puji Tuhan. Iya iya iya, wah luar biasa ini. Senang kalau sudah disuntik 2 kali. Saya juga sudah 2 kali bro. Minggu lalu yang kedua. Yang penting sehat semua ya. Wah, senang ini Oke, bisa berjumpa sama Bro Anta ini ya. Sudah lama nggak ketemu ya, Bro ya. 55 tahun lah kira-kira ya. 25 abad. Terakhir Oke, jalan-jalan di mana? Di Malang, di Batu, Bro ya. ya, Wah, sempat jalan-jalan luar biasa. Kapan-kapan, Bro, kita main-main lagi, Bro. Oke, senang sekali ini Bro Anta bisa bergabung bersama kami di IG Live ya. Oke, ini selamat datang juga untuk teman-teman. Saya menyapa dulu ya, Bro ya, sebentar. ya, silakan. Oke, untuk Pak Frederick Paulus, selamat bergabung. Untuk Bu Clara, Bu Mercy, Pak Ferdi Kawi, untuk Clara Toys juga selamat bergabung semua teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita berharap teman-teman bisa join IG Live ini sampai akhir. Karena IG Live hari ini seru sekali. Mungkin kita akan IG Live selama 10 jam ya, Bro ya. Karena besok libur jadi 10 jam kita, Bro. Atur, atur, atur. Jangan. 1 jam saja ya. 10 jam nanti ini. Oke, teman-teman. Ya, kita berharap hari ini kita mendapatkan manfaat dari talk show kita. Juga untuk teman-teman nanti yang ada pertanyaan, teman-teman bisa ini ya, bisa di kolom komen, teman-teman boleh bertanya gitu ya. Silakan ditujukan kepada Bro Anta boleh, kepada saya juga bisa ya. Oke, sebentar Bro. Saya kok agak gema-gema sedikit ya. Tapi Bro Anta jelas ya? Dengar suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Bagus. Oke, teman-teman juga jelas ya? Kalau jelas boleh kasih jempol ya teman-teman ya, supaya kita bisa feedback gitu ya. Oke, ini ada Sultan Berau juga ini baru bergabung, Pak Cahyadi. Ada Pak Christopher Bryan juga bergabung, kemudian yang lain juga. Oke, baik silakan mungkin Bro Anta bisa memperkenalkan diri dulu Bro. Perkenalkan, ya nama saya Anta Kirana, satu kata saja, my first name also my last name. Jadi di paspor Anta Kirana, Anta Kirana. Namanya Anta dari Kirana. bahasa Sanskerta, perwayangan, Antasena, ya saudaranya Gatot Kaca. Anta artinya besar dan kuat. Kirana full Woi, of kuat. light atau penuh dengan cahaya. Jadi orang tua saya berharap ketika saya Wah, dilahirkan, besar, kuat, bercahaya, seperti yang teman-teman lihat sekarang. iya, luar biasa. Oke, jadi keseharian saya founder dan CEO dari PT Komunika Cipta Performa, perusahaan yang bergerak di bidang training dan coaching, sedikit consulting, fokus di area soft skill training untuk leadership, selling skill, dan communication. Oke, dan saya udah jadi trainer kurang lebih 15 tahun. Dan Wow. saya juga ada yayasan, founder yayasan Menorah Cipta Cemerlang. Ini yayasan free ya, yang kita mau sumbangsih buat generasi muda, khusus melayani generasi usia 12 sampai 21 tahun, kelas 1 SMP sampai lulus kuliah. Jadi misi yayasan ini adalah menciptakan generasi muda cemerlang melalui pengembangan karakter dan kompetensi agar mereka menjadi versi terbaiknya dan berkontribusi nyata bagi bangsa.
Itu yayasan. Wah, luar biasa, luar biasa. Wah, luar Ya, biasa ini Bro Anta. juga melayani ya, ada pelayanan mengembalakan gereja di Menorah Cipta Cemerlang ya, MCC di BSD. Wah, komplit ini ya profilnya ya Istri teman-teman saya ya. hanya Luar satu, biasa. anak saya baru dua. Istri saya hanya satu, anak saya baru dua. Berarti yang boleh Istri nambah adalah satu, anaknya. anak dua. Iya, 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 iya. Iya. Saya dulu ketemu yang anak pertama Bro ya, yang perempuan yang Ya, laki waktu itu ini ya on the progress ya, waktu on progress ya waktu itu ya. Wah, ternyata sudah dua luar biasa ini. Lama gak ketemu Bro Anta ini, tapi kontak-kontak kita sering ya. Oke, oke, oke. oke. Baik, baik, baik. Senang sekali Bro Anta bisa ketemu di IG Live ini ya. Jadi sekali lagi teman-teman, nanti kita akan mulai berbincang tentang bahaya berpikir positif. Untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh langsung aja ya. Teman-teman langsung saja bertanya, tidak perlu kirim SMS, WA, apalagi email gitu ya, terlalu lama gitu. Apalagi kalau kirim paket nunggu berapa hari gitu ya. Jadi langsung saja bertanya di komen, nanti kita akan menjawab gitu ya. Nanti Bro Anta akan merespon juga. Oke, ini Yes. masuk terus teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa bergabung terus sampai akhir dan langsung bisa bertanya juga ya. Oke, baik Bro Anta. Ini topik yang Ya, sangat menarik hari ini ya, judulnya bahaya berpikir positif gitu ya. Nah, ini kan seringkali orang ngomong, wah kita harus positive thinking, positive thinking, positive thinking. Harus berpikir positif, 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 positif gitu ya. Nah, tapi ini kenapa kok judulnya bisa berbahaya berpikir positif gitu? Ya, mungkin Bro Anta oke. bisa silakan ini cerita mengawali. Ya. Silakan Bro Anta. Nah, saya sudah lumayan ya beberapa tahun mendalami ilmu neurosemantik. Ya, jadi semantik itu adalah makna atau meaning. Jadi, saya mempelajari bahwa dalam kehidupan itu perilaku manusia itu atau perkataan dan perilaku manusia itu yang ngedrive adalah makna yang dia ciptakan. Ya, ketika saya menciptakan sebuah makna, maka itu akan berpengaruh terhadap perilaku dan perkataan saya. Nah, sebelum kita masuk kepada bahaya berpikir positif, kita hidup di dalam dunia yang tiba-tiba diberikan label, simbol, dan kita terima mentah-mentah. Contoh ya bro ya, kamu harus jadi anak yang pintar. Apa definisi pintar? Apakah pintar itu bisa dipegang keasliannya? Enggak. Begitu kita SD, SMP, pintar itu ranking 1, 2, 3. Begitu kita kuliah, pintar itu pakainya IPK. Begitu kita lulus kuliah, pintar itu dapat kerjaan dan gajinya bagus. Begitu udah kerja 2, 3, 5 tahun, pintar itu bisa menikah. Jadi definisi pintar sendiri, pemaknaannya itu berubah-ubah, tidak konsisten, nggak bisa dipegang. Ya. Lalu ketika kita di rumah, anak kita bisa bangun tidur, lalu beresin kasur sendiri, pintar. Makan sendiri, habis, pintar. Rapot nilainya bagus, pintar. Bisa naik sepeda sendiri, pintar. Lalu tiba-tiba pas kita lagi emosi, malam-malam kita bilang, kamu jadi anak harusnya pintar. Anak kan bingung, maksudnya apa ya pintar ya? Iya. Oke. Itu contoh saja. Contoh lainnya lagi, jadi orang yang baik. Apa sih baik? Lalu kemudian kita diberitahu ya, jadilah orang yang sukses. Pertanyaan saya, sepertinya kehidupan itu dibatasi dua hal saja. Kalau nggak sukses ya gagal. Padahal sukses itu apa? Bagi banyak orang nggak jelas juga apa definisi sukses. Dan apakah benar kita benar-benar gagal? Ya, jadi simbol-simbol yang kita terima sejak lahir itu menjadi bahaya ketika kita memaknainya dengan makna yang satu itu saja. Ya, contoh ya bro, menurut bro, Bro Harry itu orang sukses atau orang gagal? Sukses. Ya kan? Tetapi ada nggak hal yang mau dicapai? Ada nggak hal yang mau dicapai tapi belum tercapai? Iya, betul. Ada juga. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam stigma itu, saya sukses, tapi saya juga sekarang gagal. Saya gagal, tapi sekarang juga saya ada kesuksesan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau istilah sukses dan gagal kita buang aja, coret? Ya, berarti hanya sekedar saya ingin mewujudkan apa yang saya inginkan, selesai. Karena sukses itu hanyalah sebuah simbol yang kita letakkan pada sebuah peristiwa,
Dan gagal itu bisa kita rubah menjadi pembelajaran, proses, perjalanan, dan masing-masing. Ya, nah ketika kita membatasi hidup dengan sukses dan gagal saja, hidup kita udah nggak menarik lagi. Iya, iya. Oke, nah sama halnya dengan berpikir positif. Kalau nggak positif berarti kan negatif. Ya, nah kita diberitahu berpikirlah positif, positif, positif. Bahayanya banyak. Sebelum kita nanti masuk ke sana, pretelin satu persatu. Pertanyaan saya, Bro Heri, kalau di depan Bro Heri sekarang ada beruang, cakarnya tajam, beratnya sekitar 100 kintal gitu ya. Bro Heri mau berpikir positif atau negatif? Dua-dua, bro. Bisa positif, bisa Saya negatif bisa. gitu ya. Saya bisa. Saya bisa. Ternyata bisa juga ya. Dia melawan Dicakar. beruangnya, beruangnya mati. Oke, biasanya ada di film-film begitu ya. Tapi kalau saya lebih cenderung, ketika saya bertemu dengan di sebuah gang yang sempit, lalu ada preman, lalu ada orang pakai celurit, lalu saya melihat ada suasana yang sangat tidak menguntungkan buat saya, bahkan bisa merugikan, bahkan saya bisa terlibat dalam hal yang bahaya, maka saya lebih baik berpikir negatif. Wah, nanti kalau saya mati, kalau dia tusuk saya, kalau dia begini, daripada saya berpikir positif. Ah, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Akhirnya mati juga. Kan jadinya mati konyol. Iya, Nah, iya, jadi iya, benar. perlu untuk kita definisikan ulang apa itu berpikir positif dan apa itu berpikir negatif. Apakah berpikir harus selalu positif? Apakah berpikir negatif itu nggak boleh? Ya. Nah, jawabannya adalah hidup itu adalah konteks dependent. Ya, jadi hidup itu selalu ada konteks. Ketika uang saya banyak, saya akan traktir banyak orang. Ketika uang saya sedikit, mungkin saya nggak traktir. Tapi ketika orang-orang pas datang ke saya mentraktir dia akan berkata bahwa saya murah hati. Ketika mereka datangnya pas saya uangnya sedikit, mereka berkata saya pelit. Ya, jadi pada konteks apa saya perlu berpikir positif dan pada konteks apa saya perlu berpikir negatif. Jadi berpikir positif tidak selalu membantu, berpikir negatif tidak selalu merugikan, bahkan seringkali menguntungkan. Bahkan rasa takut pun itu menguntungkan. Jadi kalau ada motivator berkata, hilangkan rasa takut dalam hidupmu, hati-hati. Iya, iya. Ya, gitu. Ya, sampai di situ, Bro. Oke. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi di awal aja tadi ada ini pujian, wah keren pembukaannya gitu ya, Bro Anta ya, luar biasa gitu. Jadi kalau saya catat di sini, Bro Anta, ini saya kalau apa sambil ini saya mencatat juga nih, Bro Anta. Banyak catatan saya ini. Saya ini mencatat, belajar, dan praktek gitu ya. Jadi tadi saya mendapatkan satu kata kunci dari Bro Anta, yaitu tentang makna ya, Bro ya. Maknanya gitu ya. Berpikir positif itu kita harus tahu maknanya ya, apakah positif, apakah negatif gitu ya, Bro ya. Dan tadi Bro juga memberikan contoh tentang pintar gitu ya, bahwa dari kita kecil ya kemudian beranjak sekolahnya naik SMP, SMA dan seterusnya, pintar itu kan beda-beda gitu ya, berubah-ubah. Apalagi kalau zaman sekarang karena kena apa istilahnya kena iklan gitu ya, kena sebuah produk ya, orang pintar minum titik gitu kan. Jangan disebut ya. Itu di marketingnya gitu ya. Wah, berarti akhirnya kan ini. Ya, tapi ini sebuah hal yang luar biasa bahwa dari perkataan Bro Anta tadi saya menarik sesuatu gitu, Bro, yaitu bahwa kita harus mengerti juga tentang bukan hanya pikiran positif, tapi juga pikiran negatif gitu ya, Bro ya. Jadi gini, Bro. Jadi daripada kita memilih berpikir negatif atau berpikir positif, mendingan dihilangkan semua. Mulai sekarang, apakah pikiran saya ini memberdayakan saya atau memperdayakan saya? B dan P bedanya jauh. Nah, apa bro? Boleh dijelaskan? Memberdayakan dan memperdayakan. Oke, Bro, silakan, Bro. Ketika saya mencoba sebuah strategi bisnis, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Nah, ini bahayanya berpikir positif. Pasti bisa. Tantangan akan kulewati, bla bla bla. Padahal yang dia butuhkan itu bukan pasti bisa. Market udah berubah, Bro. Tantangan udah mulai banyak, Bro. Kompetitor udah begitu, Bro. Berarti kita jangan berpikir positif lalu kita terjang terus
tembok kita tabrak, modal kita kucurkan, lalu gagal terus. Ya, tapi kita mulai realistis, lalu kemudian melakukan introspeksi diri. Nah, orang yang suka berpikir positif, biasanya sangat jarang introspeksi diri. Betul. Ya, diambil positifnya aja lah. Orang marah sama dia, ya diambil positifnya aja lah. Kemudian sedang berusaha lakukan sesuatu, nggak bisa, pasti bisa nanti, pasti bisa nanti. Orang saya itu udah kasih anak saya yang cewek Joyce, sekarang umur 9 tahun. Saya kasih barbel 25 kilo, saya suruh ngangkat, saya kasih motivasi, pasti bisa, pikirkan yang positif, pasti bisa, pikirkan bahwa kamu bisa mengangkatnya. Nggak bisa juga, bro. Iya. Jadi itu hanya jualan-jualan yang memberikan aura-aura sepertinya oke, tapi secara meaning, secara makna, secara pendewasaan manusia makin nggak dewasa dengan hal begitu. Ya, jadi kita perlu berpikir yang memberdayakan, bukan yang positif. Yang memberdayakan itu bisa jadi pikiran negatif di dalamnya. Kalau itu memberdayakan saya, ya pikirkan itu. Ya, ketika saya mulai bisnis, kan bro, orang bisnis pasti tahu kan? Ya. Ada kan namanya resiko. Tetapi bagi orang bisnis kan yang namanya resiko nggak boleh resiko, tapi calculated risk. Ya, risk management, calculated risk. Ya, resiko yang sudah direncanakan atau dicanangkan. Ya kan? Nah, kita nggak bisa maju pikiran positif, pasti bisa, gitu kan? Ayo berpikir positif, nggak bisa begitu. Hidup nggak semudah seperti itu. Nah, yang kedua, orang yang suka berpikir positif bukan hanya tidak introspeksi diri, tetapi justru dia tidak bisa menerima realita, nggak mawas diri. Iya. Ya kan? Ditolak pacar, yang penting berpikir positif aja lah. Loh, kalau ditolak pacar itu ngaca, kurang ganteng kah? Salah ngomong kah? Atau kita belum punya kerjaan kah? Atau kita belum nabung kah? Kita nggak punya rencana jangka panjang kah? Ya, jadi orang yang punya berpikir positif, suka positif, itu dua dulu nih, dua. Biasanya tidak pernah introspeksi diri atau kurang. Yang kedua, tidak menerima kenyataan. Tidak berani menerima kenyataan bahwa ini memang kesulitan. Ini memang sebuah kebelumberhasilan gitu loh. Ya. Sehingga kalau ada orang ngomongin dia, ya termasuk nih kalimat-kalimat, ya kalau ada orang ngomongin di belakang lu, berarti lu di depan dia. Nah itu kan kalimat-kalimat yang dibikin sendiri. Harusnya introspeksi diri kalau ada orang ngomong di belakang kita, apakah betul? Kita tengok ke belakang dulu. Yang dia omongkan valid atau tidak. Kalau itu valid dan baik buat saya, memberdayakan saya mesti dengarkan dia. Jangan langsung kita maju ke depan dan berkata, saya di hadapannya, kamu di belakang saya, kamu ngomongin saya, nggak bisa begitu. Iya bro. Wah, luar biasa ini. Penjelasan di awal aja udah luar biasa nih. Saya mencatat terus ini bro. Bro ngomong apa saya catat nih karena menarik gitu ya. Nah ini saya mendapatkan kata kunci gini bro. Jadi kita sekarang jangan ngomong berpikir positif atau berpikir negatif, tapi berpikir yang memberdayakan gitu ya bro. Betul ya? Memberdayakan teman-teman, bukan memperdayakan. Kalau memperdayakan kan memanfaatkan atau membuat ini ya bro ya, kurang baik ya. Jadi memberdayakan. Jadi apa? Empower ya bro ya. Empowering. Yes, empower ya, empowering. Nah, oke, jadi harus memberdayakan teman-teman ya. Kemudian saya mencatat juga kita harus bisa ini bro ya, introspeksi ya. Jadi introspeksi bagaimana kita bisa harus tahu bagaimana supaya pikiran kita ini ya bisa memberdayakan kita dan juga memberdayakan orang lain gitu ya bro ya. Introspeksi itu bisa mengerti ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau dalam bahasa lain mungkin apa bro? Antisipasi mungkin ya bro ya. Kita harus bisa mengantisipasi gitu ya. Ya, intinya kebiasaan berpikir positif itu dia akan membuat pemaknaan kita itu menjadi hanya satu arah, tidak multi perspektif. Ya kan? Ya. Jadi pertanyaan saya gini, kenapa anak-anak muda atau kenapa ada orang bunuh diri main ayunan pakai leher? Sorry bro, karena jelas. Ya, mengapa ada seorang anak muda main ayunan pakai leher? Main ayunan pakai leher, main gini bro ya. Iya, ya kan? Karena apa? Karena dia memaknai surroundingnya, dia memaknai kehidupannya itu. Pokoknya saya gagal.
maka pemaknaan dia itu membuat perilaku eksternalnya seperti itu. Jadi jangan kaget, kita berpikir kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena tidak ada yang memberikan sebuah benturan dan makna yang baru. Makanya orang-orang yang picik, termasuk yang suka berpikir positif, itu biasa nggak mau dikasih tahu, dia tidak multi perspektif. Ya. Nah, justru berpikir memberdayakan itu, kita bertanya, apa yang perlu saya pikirkan dalam keadaan saya? Contoh, ketika saya memulai bisnis baru, pertanyaan saya, bisnis apa? Saya mau jualan telur kayak Bro Henry. Pertanyaannya, saya ada kompetensi itu nggak? Tenang aja Pak Anta, berpikir positif, jangan takut, pikir positif. Tapi kalau saya berpikir yang memberdayakan, saya cari uang dari zaman dulu dengan cara ngomong, dengan saya mempelajari tentang struktur pola manusia. Saya banyak ambil sertifikasi, bahkan sampai sekarang saya juga belajar terus. Saya mau ambil doktor lagi. Jadi saya perlu ngerti strength saya di situ. Ketika saya main ke bidang yang lain, saya nggak bisa hanya bermodal berpikir positif. Ya, jadi saya perlu ada pikiran yang berdayakan. Gitu. Ya. Ini kita luar biasa. Kita kasih permukaan dulu ya. Oke, luar biasa ini bro. Ini ada yang bilang ini, Pak siapa ini? Pak Ramadan Raffi ya, kalau nggak salah ini namanya. Daging semua, wah 100, wah ada gini ya, daging semua. Wah, kalau daging semua kurang enak ya, enaknya kurang kalau enak ada gajinya ya. Kasih otot-otot dikit, urat-urat gitu bro ya. Jadi kayak bakso bro. Oke. Baik bro, luar biasa bro. Nah ini bro, saya ingin bertanya bro ya. Nah, kalau begitu sebenarnya batas-batas kita berpikir tadi istilah bro memberdayakan ya, batas-batasnya itu apa bro? Sehingga kita bisa tahu ini batas berpikir yang benar atau berpikir yang kurang tepat gitu bro. Nah, batas-batasnya apa gitu bro? Oke, jadi begini, orang yang berpikir positif, kalau dia sampai terus mengandalkan pikiran positifnya, ujung-ujungnya dia bisa depresi dan stres. Iya, betul. Bisa depresi, stres, tertekan. Jadi, pikiran itu kan sebenarnya dia berespon terhadap tantangan luar nih, stimulus dari luar. Oke, besok kalian presentasi ya depan direksi ya, mulai pikirannya itu muncul. Bisa atau enggak, takut atau enggak, bla bla bla. Oke, kamu besok jualan ketemu dengan CEO perusahaannya ya, mulai jeng ya kan segala macam. Nah, pastikan tantangan hidup yang Anda alami itu membuat Anda stretch, bukan stres. Ya. Jadi stretch itu ini bro ya, stretch karet ditarik gitu ya. Kalau saya yakin, saya bisa menghadapi calculated risk-nya. Entahkah itu modal yang hilang, entahkah ditinggal pasangan, entahkah ditinggal orang, entahkah apa. Resikonya saya kalau sampai segitu saya bisa terima, maka saya kejar. Jangan resiko yang tidak bisa diterima, tiba-tiba gila gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini yang menjadi sebuah tambahan kan ada orang optimis, ada orang pesimis. Kalau motivator kan pokoknya optimis terus. Tapi di tengah-tengah ada realistis sebenarnya. Iya, ada realistis, benar. Ya, nah bagaimana kita realistis, tetapi kita punya mindset memang growth, bukan fix. Ya memang kalau kita pelajari nanti jadi beberapa hal. Nah, masuklah ke area yang namanya self-esteem, self-confidence, dan self-efficacy. Kita bahas dua dulu, self-esteem dan self-confidence. Nah, menurut bro bedanya apa tuh self-esteem dengan self-confidence? Nah, ini suatu yang menarik ini bro, karena dalam ini ya. Jadi ada self-esteem, saya mencatat juga bro, soalnya di sini bro. Ya. Jadi ada self-esteem, ada self-confidence gitu ya. Oke. Ini sebenarnya mirip-mirip ini bro, artinya ya. Ya. Artinya mirip-mirip gitu ya, karena berkenaan dengan kepercayaan diri gitu ya bro ya. Ya, mungkin Bro Anta aja nih bisa lebih menjelaskan ini, karena ini pakarnya ini ya. Oke, tapi sebentar Bro Anta, ini ada teman-teman yang luar biasa ini sudah bergabung, terima kasih. Ada Angel Hub ini, ada bilang saya, halo hello no. Oh iya, oke. Ingat saya, lihat fotonya ingat. Ini teman saya dari SMP, SMA ini. Bro Ferry ini, wah ini bos besar ini dari Surabaya, luar biasa. Oke, silakan dulu bro. Sebelum nanti ada yang bertanya, kita akan jawab bro. Oke, mungkin bisa ini bro, tentang self-esteem
Dan self Self confidence, apa bedanya bro? Kepercayaan self diri ini, ya. esteem itu adalah keberhargaan diri. Keberhargaan diri, ya. Bagaimana saya melihat nilai dari diri saya? Apakah nilai dari diri saya taruh di blast on? Apakah berharganya saya taruh di berat badan? Apakah berharganya saya taruh di sertifikat? Saya taruh di muka, ganteng, cakep, di bentuk rambut, di mana? Di mana kita mendasarkan keberhargaan diri kita. Oke? Nah, kalau self-confidence adalah kepercayaan diri. Nah, self-confidence itu asalnya dari pengalaman masa lalu. Contoh, karena saya terbiasa ngomong depan umum, ngomong depan puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, jutaan belum, ya, maka kalau saya sekarang disuruh bicara motivasi, training, atau ngomong inspirasi depan ribuan orang, saya confidence, karena saya punya pengalaman masa lalu, dan saya sukses melakukannya. Kalau saya gagal pun, saya belum confident. Oke? Nah, kalau Bro Heri sekarang, kalau Bro Heri suruh saya berdiri di depan ribuan orang, orang yang sama ribuan, tapi disuruh menyanyi, saya nggak confident. Iya. Jadi nggak confident itu nggak masalah, itu bukan masalah. Nggak confident itu karena saya belum pernah melakukannya, saya belum terbiasa melakukannya, atau saya sudah melakukannya tapi belum pernah sesuai ekspektasi saya, maka saya belum confident. Iya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya orang confidence? Ya coba aja berulang-ulang, nggak ada cara lain. Makanya ketika ada guru sekolah, dia bilang kepada saya, anak bapak ini kurang confidence karena disuruh nyanyi di depan murid-murid lain, nggak berani. Saya bilang, bagaimana mungkin seorang anak masuk sekolah, belum pernah nyanyi depan orang, suruh nyanyi depan orang, lalu langsung dijudge bahwa dia nggak confident. Apakah orang yang nggak confident itu nggak bisa sama dengan belum bisa nyanyi depan umum? Apakah semua orang harus bisa nyanyi depan umum? Nanti kalau semua orang model kayak saya, talkative, nanti nggak ada ahli bedah. Kalau ahli bedah kayak saya kan bisa ketinggalan semua tuh, gunting ketinggalan di dalam perut, ketinggalan di dalam perut, gitu kan. Terus apa salahnya dengan anak saya belum bisa nyanyi depan umum? Dan saya sebagai bapaknya, kalau memang itu nggak penting buat dia, untuk apa dikuasai juga? Saya perlu tanyakan kepada dia, penting nggak untuk bisa bicara depan umum? Kalau itu penting dan dia menyadari itu penting, pentingnya apa? Saya bantu. Ya, makanya tidak semua hal harus bisa kita lakukan. Kita perlu menerima kenyataan bahwa, Pak Anta, kenapa Bapak nggak bisa menerbangkan pesawat? Ya karena saya merasa nggak penting. Ngapain saya menguasai pesawat? Ya, biar bagian pilot yang menganggap itu penting. Jadi pikiran itu dari situ. Nah, kalau ada orang yang merasa, aduh aku nggak bisa, aku minder, aku nggak bisa. Pertanyaannya, apakah itu tentang self-esteem? Apakah itu tentang self-confidence? Belum pernah. Ya, nah kalau belum pernah, mau pernah nggak? Kalau nggak mau, ya sudah, berarti tinggal lurus di situ. Tapi kalau itu penting buat saya, supaya naik jabatan Pak, saya harus bisa presentasi Pak, saya harus bisa bahasa Inggris Pak, ya sudah, mari kita lewati proses belajar bersama-sama. Kasih role play, ngobrol, role play, mentoring, coaching. Lama-lama dia terbiasa, lama-lama terbukti dia bisa, confidence levelnya naik. Nah, itu untuk confidence, cara menaikkannya adalah kita praktek. Tapi kalau self-esteem, cara menaikkannya adalah itu rohani, spiritual. Dia perlu bertemu dengan penciptanya. Nah, saya menyadari bahwa hidup saya diciptakan Tuhan sempurna. Saya diciptakan Tuhan prosesnya ajaib. Saya diciptakan Tuhan udah nggak kurang sama sekali. Saya yakin kalau orang berkata saya nggak ganteng, saya berkata ganteng itu multi perspektif. Ganteng itu sesuai konteks, rasa orang masing-masing. Ya, jadi saya nggak terganggu dengan itu. Nah, ini penting. Ya. Oke bro, luar biasa. Jadi self-esteem dan self-confidence ya. Kalau self-esteem itu tentang keberhargaan diri kita dan bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita ya, dengan Tuhan ya bro ya. Kemudian self-confidence bagaimana kita bisa percaya diri ya bro ya. Ya tentunya dengan kita melatih, ya dengan kita
melatih kompetensi juga gitu ya bro ya. Oke, baik. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab dulu ya bro ya. Wah, ini luar biasa, sudah banyak teman-teman yang bergabung, ini hampir 30 orang sudah. Tambah malam tambah seru ini bro. Oke, baik. Saya lihat ada 2 atau 3 pertanyaan. Kita ini dulu ya bro ya. Ada dari Pak A.A. Sugi. Ini seingat saya dari mana nih ya? Sukabumi, dari Sukabumi. Dan nggak salah ingat ya Pak A.A. Sugi. Ini izin bertanya Coach Anta. Bagaimana cara melatih agar kita berpikir multi perspektif? Nah, gimana? Jawabannya adalah berhenti atau tidak selalu menggunakan kebenaran internal. Saya jelaskan ya. Ya. Kalau Bro Heri ngelihat ada orang nggak pakai baju, tatoan, muncul apa di pikiran? Tidak pakai baju tapi tatoan gitu bro ya. Cowok badannya keker, nggak pakai baju, tatoan di mana-mana. Yang muncul di kepala apa? Yang muncul di pikiran saya, dia mau ini bro, mau jual tatonya gitu bro. Bisa jadi dia penjual tato, bisa jadi orang menciptakan makna preman. Preman, betul. Bisa jadi ada anak-anak muda cewek milenial berkata seksi. Benar. Ya kan? Jadi terhadap sebuah objek dari luar yang kita lihat, setiap orang punya realita yang berbeda menerjemahkan itu. Betul. Jadi semua orang itu benar bagi dirinya sendiri. Nah, menjadi masalah ketika kebenaran internal saya paksakan menjadi kebenaran internal orang-orang di luar saya. Itu jadi masalah. Ya. Nah, bagaimana cara melatih agar kita berpikir multi perspektif? Ya jangan hanya berpikir dengan kebiasaan berpikir saya. Atau preman, ya kan? Ngomong suaranya keras, orang Batak. Kemudian dia pejabat, korupsi. Kemudian dia ini apa? Nah, kita manusia, kita punya frame atau kerangka berpikir itu dari referensi masa lalu. Dan secara nggak sadar itu menjadi Pancasila, undang-undang dasar dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita melihat dunia dengan kacamata kita sendiri. Nah, itu yang jadi bahaya sebenarnya. Nah, bagaimana cara melatihnya bermulti perspektif? Jika ada sesuatu yang kita lihat, dengar, dan alami, kok maknanya sepertinya buat saya negatif atau nggak baik, tanyakan, komunikasikan. Nah, dengan kita bertanya, nanti akan ada makna-makna baru yang terkandung. Ya. Oke, luar biasa Bro Anta. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita berpikir multi perspektif, jawabannya adalah kita jangan melihat kepada internal atau diri sendiri terus ya Bro ya. Iya, jangan bergantung kepada kebenaran internal. Iya, jangan bergantung pada kebenaran internal gitu ya. Jangan selfish juga, harus mulai pikir yang lain gitu Bro ya. Oke, luar biasa Bro. Gini. Ya. Kalau kita kan masih hot di bangsa Indonesia ini, namanya agama kan hot banget kan. Iya. Ya, pertanyaan saya buat kita semua. Kita ini sebenarnya itu menuhankan Tuhan atau menuhankan pemahaman kita tentang Tuhan? Wah, ini dalam ini Bro, ini dalam ini. Ya. Nah, inilah yang menjadi peperangan, kehancuran, netizen berantem, banyak hal-hal yang nggak produktif kalau kita kumpulkan kita bisa pergi ke bulan sebenarnya. Ya, tapi yang kita urusin hanya itu terus. Kita memperjuangkan persepsi internal yang benar hanya buat saya, tapi belum tentu benar buat dia karena kita dua manusia yang hidup di konteks yang berbeda. Makanya semakin saya mendalami ilmu komunikasi neurosemantik, makin saya menjadi pribadi yang spiritual. Nah, ada orang-orang yang mempelajari pelajaran-pelajaran agama justru malah makin jauh dari spiritualitas. Iya. Oke. Wah, ini dalam sekali nih, Bro ya. Oke, luar biasa. Oke, semoga terjawab sudah ya, Pak A.A. Sugi ya. Kemudian kita berlanjut dulu ya, Bro ya. Ini pertanyaan berikutnya dari mana ini? Dari tadi, Bro, ini pertanyaannya, Bro. dari Miss Jegek ya. Ini saya bingung ini bacanya bagaimana. Dari Miss Jegek ya, bertanya, bagaimana keluar dari zona lingkup toksik negatif, Master? Mendukungnya dalam... Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Iya. Cara keluar adalah keluar aja.
keluar aja ya bro ya. Ya, udah. Lanjut lagi. Nah, jadi cara keluarnya keluar aja, jangan masuk gitu ya. Oke, Ya. mendukungnya dalam pembaharuan kerangka berpikir dari minus menjadi plus. Jadi think positif. Ya, supporter lingkup toxic need sharing seperti ini. Thanks. Ini agak bingung ini, mungkin karena sambil diketik sambil ini bro ya, Saya mungkin belum ya. paham, pertanyaan saya belum paham. Ya, ya. Mungkin boleh diulang ya, mungkin ya, Ibu Miss Jegek ini ya. Tapi kayaknya begini bro, sebentar. Ini oke, tadi terima kasih dulu dari Pak Asugi ya. Oke, jadi begini bro. Kalau saya lihat ini bro ya, kalau saya lihat dari pertanyaannya secara keseluruhan gitu bro ya, dari Miss Jegek ini, maaf saya mungkin keliru spelling karena bingung ini namanya apa ya. Oke, tapi mungkin dari ibu yang bertanya ini, bagaimana keluar dari lingkungan yang toksik negatif? Maksudnya toksik ini kan racun bro, ya toksik ini kan racun negatif gitu ya. Nah, karena kita maunya berpikir positif tapi mungkin ada lingkungan atau orang-orang yang berpikir atau berkata-kata hal yang negatif, mungkin seperti itu bro. Nah, bagaimana caranya bro? Apakah kita perlu untuk sharing atau seperti apa gitu bro? Mungkin gitu ya, Nah, inti pertanyaannya. tentunya kalau saya mau kasih formula R1 plus R2 sama dengan R3. R1 Ya. plus R2 sama dengan R3. Oke bro. Ya. Realita, kita R1 itu realita. Kita punya realita dalam hidup yang kita nggak bisa ubah. Jangan sekali-kali memaksa untuk mengubah realita yang tidak bisa diubah. Ya, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Nggak bisa, saya larang. Saya tidak bisa melarang Bro Heri memaki saya. Saya nggak bisa melarang orang lain benci dengan saya nggak bisa. Oke, itu realitanya. Realitanya adalah anak saya sakit panas, lalu saya ke rumah sakit antrian nomor 60. Realitanya adalah orang yang saya tolong justru tidak menolong saya kembali, itu realita. Jadi ada realita yang menyenangkan, ada realita yang menyakitkan, itu realita. Tapi hidup kita itu tidak dibentuk dari realita. R2 adalah respon. Iya. Ya, saya punya kemampuan 100% untuk berespon terhadap realita yang terjadi kepada saya. Saya memutuskan untuk pergi atau datang, keluar atau masuk, ya, berpisah atau mempertahankan hubungan, daftar atau tidak, bayar atau tidak, jahat atau baik, itu keputusan saya. 100%. Ya, realita yang tidak bisa diubah, jangan diubah. Yang bisa dirubah adalah respon kita. Mari kita rubah. Dan R3 adalah results atau hasil. Jadi hasil dari kehidupan kita itu adalah penjumlahan antara realita plus respon kita terhadap realita itu. Jadi kalau hari ini kita belum puas dengan realita kehidupan, katakanlah saya masih dikelilingi banyak orang toksik, ya respon kita berubah. Jangan iyakan, jangan aminkan, jangan dekatin orang-orang yang kamu rasa itu tidak baik bagi tubuh. Ya, makanya kalau kita mau kembali ke pelajaran motivasi puluhan tahun yang lalu, kan Anda adalah rata-rata dari teman-teman terdekat Anda, kan begitu biasanya. Ya, bahkan Jim Rohn berkata gajimu itu rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Jadi kalau ya 5. Kalau kita punya teman 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, ditambahkan bagi 5 itu gaji kita, kata Jim Rohn. Ya, jadi tips singkatnya adalah respon diubah, kita nggak perlu jadi victim. Ya, habis gimana ya, bapak gua begitu, habis gimana ya, temen gua begitu. Halo bro? Ya, halo bro, sorry. Ya, kayaknya internet muter. Ya, sorry. Ya, nah terus bagaimana keluar dari toksik itu? Keluar aja. Carilah teman-teman yang memberdayakan. Oke. Jadi ini intinya ada 3 R ya bro ya? Ya. Saya mulai dari R3 dulu. R3 itu adalah result gitu ya bro ya? R3 adalah result gitu. Jadi bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang memberdayakan gitu, hasil yang baik, itu tergantung bukan hanya dari R1 atau reality,
tapi dari respon juga ya bro ya. Ya, Ya, jadi kita ini hidup bukan hanya berdasarkan realitas saja, tapi yang terpenting R kedua, yaitu respon betul. kita. Betul ya bro ya? Ya, realita seringkali nggak bisa dirubah. Batu itu Ya, keras sudah begitu ya, nggak bisa dirubah. Air itu basah, matahari itu panas, nggak bisa dirubah. ya, ya, ya. Yang bisa dirubah berarti respon kita ya bro ya. Ya, pakai payung, Jadi pakai topi. yang Ya. terpenting, ya yang terpenting adalah respon kita ya bro ya. Oke, Ya. baik, luar biasa. Ya, maaf bro, ini sepertinya saya ada gangguan ini, kendala. Ini kok tiba-tiba kameranya agak sedikit error. Jadi saya tampil hari ini dalam black gitu bro ya. Nggak apa-apa. Itu R1 realita kan? R1 ya, realitanya adalah bahwa ini apa saya menjadi black ini bro. Saya nggak bisa melihat diri saya, tapi saya bisa melihat Bro Anta gitu. Nggak tahu ini apa yang terjadi ya. Tapi nggak apa-apa. The show must go on bro. The show must go Oke, on. lanjut. Jadi yang penting adalah respon kita. Nah, dan respon kita adalah kita terus bro gitu ya. Ini saya nggak Ya. tahu kenapa kendala ini, tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut bro ya. Oke, mungkin Bro Anta bisa silakan bro untuk melanjutkan materi-materinya bro. Kita masuk Ya. lebih dalam ini bro. Silakan Bro Anta. Oke, jadi berpikir positif itu perlu ada alasannya juga. Ya, contoh ya. Saya ini bukan pelari. Lalu saya pengen bisa hidup sehat dan saya pengen bisa lari. Nah, kalau orang yang pikirannya tidak memberdayakan, dia akan mengumpulkan alasan-alasan untuk mendukung dia. Saya badannya gendut lah, saya dari kecil nggak suka lari, buktinya nilai olahraga saya juga 4, raport saya olahraga juga nggak pernah bagus, aku tuh napasnya pendek, dokter pernah berkata. Nah, kita akan mengumpulkan semua alasan yang mendukung yang kita inginkan. Oke? Karena olahraga itu nggak penting buat dia. Tapi saya tidak dimulai dengan pasti bisa, bukan itu. Saya akan bertanya, kalau olahraga penting kenapa? Oh, saya temukan. Karena sejak umur 31 tahun tiba-tiba saya dapat berkat. Berkatnya adalah saya dapat turunan darah tinggi dari papa saya. Oke. Lalu darah saya perlu, jadi ada hormon di ginjal angiotensin yang itu nyemprot terus. Jadi saya perlu olahraga tiap hari. Oke, berarti alasan dapat nih. Nah, kenapa lari? Karena lari itu ternyata bisa mengurangi berat tubuh, kemudian endurance juga bagus, secara kardionya juga oke, jalannya oke. Oke, ya. Nah, saya akan mempunyai sebuah pemikiran, ya udah, coba aja. Ya. Ngeri banget, bro. Kayak film horor. Nah, ini. Jadi resultnya seperti ini, bro. Ini saya nggak tahu ini kameranya. Ini ada problem listrik juga nih di rumah, bro. Jadi sorry ini ya. Tapi nggak apa-apa, bro. Okay. Sekali-sekali begini malah kita akan ingat, bro. Nggak apa-apa. Ya, Oke, sorry, bro. Silakan lanjutkan, bro. Ya. Oke. Jadi berpikir positif itu bukan menghilangkan semua realita gitu. Berpikir positif itu bukan menghilangkan semua tantangan yang perlu kita lewati. Tapi saya tahu, saya perlu beli jam, bahwa heart rate itu harus 220 dikurangi umur kali 80%, maka semangat yang tinggi juga bahaya. Semangat tinggi, tiba-tiba keram, jantung mati. Ya kan? Jadi disertai dengan nulis-nulis itu. Lalu saya ajak teman saya yang pelari, saya ngobrol dengan beberapa orang, saya minta ditemani lari. Lalu larilah saya, mulai dari 1 kilo, akhirnya selama beberapa bulan saya lari 2 kilo. Nah sekarang sampai tadi setengah 7 selesai, saya sudah lari rutin 5 kilo bro. Ya. 5 kilo dengan pace yang saya 5 jaga. kilo luar biasa. Ya, pace-nya saya jaga di bawah 7. Ya, jadi saya lari 5 kilo itu paling lama ya 35 menit. Luar biasa bro. Ya, nah itu apakah kekuatan berpikir positif? Bukan. Itu kekuatan dari makna yang saya ciptakan bahwa lari itu penting buat saya. Ya. Sama halnya gini, bro, ayo kita ke sana yuk. Aduh nggak bisa, gue sibuk, gue nggak ada waktu. Sibuk itu tentang makna. Sibuk itu mitos. Sibuk itu hanya berarti bahwa ada hal lain yang lebih penting daripada itu.
Dan menurut saya itu lebih penting, yang ini nggak penting, makanya saya bilang sibuk. Ya kan? Bro, Iya, iya. Bro Heri, Yes. Bro, tiba-tiba diminta sesi motivasi hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, dibayar Hmm. 10 juta. Lalu Hmm. tiba-tiba jam 9 pagi juga anak wisuda dari SD ke SMP. Bro pilih yang mana? Pilih dua-duanya, bro. Kalau waktunya sama nggak bisa. Satu offline, satu online, bro. Ini harus offline semua, gimana caranya? Oke, Pilihnya. gitu ya. Iya, iya. Berarti harus pilih yang terbaik, bro. Yang paling penting dalam hidup kita. Pilih yang menurut saya penting, dan itu nggak pernah salah Yes. atau benar. Betul. Itu nggak pernah salah benar, itu hanya ada konsekuensi lanjutan nanti follow up setelahnya. Hmm, hmm, hmm. Ya, dan saya pernah melewati hal begitu sering. Ya, ada satu perusahaan banking yang saya udah janji, klien baru masuk, baru kenalan, tiba-tiba sekian batch, ya, dan itu bisa ratusan juta. Tiba-tiba saya ingat, ternyata anak saya wisuda. Wisuda dari mana? Wisuda Oh. dari TK ke SD. Hmm, 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 Tapi hmm. saya udah janji itu datang dan dia perform, dia nyanyi, dia joget, ya. Lalu pilihan saya adalah dua. Yang pertama, saya datangin anak saya. Joyce, papa nggak bisa datang ya. Dia kecewa kan? Hmm, Nah, saya hmm. gunakan kekuatan orang tua kan. Jangan nangis dulu Joyce. Pokoknya nanti setelah kamu selesai wisuda, papa bawa kamu ke mall, kamu minta apa aja, papa belikan, tinggal tunjuk. Seneng nggak dia? Ya, Seneng seneng, pasti. seneng, 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 seneng. Ronde kedua, saya datengin istri saya. Aku nggak bisa datang nih wisuda Joyce. Lu kamu kan udah janji. Tunggu dulu. Lu masih pengen belanja nggak? Lu masih pengen Hmm. liburan nggak? Ini duit nih masa depan kita, sekolah anak-anak. Lewat nggak? Lewat. Anak lewat, istri lewat, lalu saya kerja. Dapat duit kan? Tapi saya Hmm. lewat momen itu yang seumur hidup sekali nggak bisa diulang lagi. TK ke SD itu nggak bisa diulang lagi. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. setelah itu saya diminta memilih mana yang lebih bermakna buat saya. Hmm. Apakah anak saya ini, apakah proyek ini? Dan saya memilih anak saya, lalu Hmm. sebelumnya saya telepon kepada klien ini, saya Ya. minta maaf Bapak, bahwa saya salah memberikan tanggal. Dan ternyata Hmm. itu tanggal anak saya wisuda. Dan Hmm. saya respon dia adalah, saya setuju Pak. Saya pikir kan dia akan marah. Saya setuju Iya, Pak. iya. Anak wisuda itu orang tua harus datang. Dan lu Hmm. tahu nggak bro? Dia nggak tahu wisuda anak gua itu dari TK ke SD. Muka gua muka tua. Dia pikir mungkin sudah kampus kali. Iya, Semoga iya, iya, orangnya nggak iya. ikut lagi. Saya kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, nggak ada. Ya, Ada pun nggak jadi apa-apa, saya bro. dapat Ada pun nggak apa-apa. dua-duanya. Iya, iya. Hmm. Akhirnya diundur trainingnya. Saya datang ke acara wisuda anak saya, datang paling depan, duduk paling depan, paling awal. Saya dapat dia nyanyi senyum, saya dada-dada. Lalu trainingnya dapat juga, dua-duanya dapat. Iya, Ya, iya, jadi iya, iya. jadi sebenarnya manusia itu ketidakmampuan untuk memaknai aja sebenarnya. Atau Hmm. ketidakmampuan untuk memilih yang mana. Namun alasannya adalah sibuk atau nggak punya waktu. Iya. Oke, oke. Wah, luar biasa ini, Bro Anta ini, ya. Luar biasa sekali nih, ya. Jadi, teman-teman, di sini kita belajar ya. Ini luar biasa, bahkan sharingnya ini sharing apa ya, yang realita gitu, Bro ya. Yang bukan hanya sebuah cerita, tapi Bro Anta sendiri juga mengalami gitu ya, teman-teman ya. Oke, ngomong-ngomong ini Bro Anta, apakah bisa melihat saya dengan cukup jelas ya? Ini saya ada problem, masih boleh ya, lumayan ya. Walaupun mukanya mungkin jadi agak beda. Tapi nggak apa-apa, yang penting respon kita ya bro ya. Tadi pas ngomong respon Ya, dan kita juga mengalami gitu ya, bagaimana respon kita, the ya, show must go on gitu ya. ya. Oke, Seperti oke. seperti seperti ini aja, Bro Harry kan bisa tiba-tiba memaknai bahwa, aduh, cilaka nih, aduh, atau menerimanya sebagai bagian dari realita, lampu mati itu biasa, jalan aja. Iya, yes, betul, sehingga betul. nggak sehingga nggak beban, nggak lagi kemudian Bener. nggak enakan ya. Iya, Viewer iya, juga tahu kok kalau lampu mati itu internet mati, iya, iya. viewer juga tahu lampu mati itu gelap kan gitu ya. Nah tapi Oke, kadang-kadang oke. itu kadang-kadang ada sebuah sesi, di sebuah sesi speakernya ada kurang baik, lalu pembicaranya mau nyanyi keyboardnya kurang pas, itu bisa marah, bisa emosi Iya, iya, betul bro. ya. Dia ingin mengontrol sesuatu yang tidak bisa dia kontrol tapi ingin dikontrol, kan jadi frustrasi Iya, iya, betul, betul, ya. betul. Jadi yang penting respon kita bro ya.
saya teringat juga beberapa tahun lalu ya, 6 atau 7 tahun lalu pernah mengisi di Salatiga, bro. Di Salatiga, di sebuah kampus terbesar di sana, dan tiba-tiba di dom itu besar sekali dom, setengah dom ada ribuan orang, tiba-tiba mati lampu, bro. Tiba-tiba mati lampu dan ngomongnya nggak pakai mic gitu ya, teriak-teriak gitu ya. Sampai jendela dibuka semua itu, sampai berkeringat. Tapi nggak apa-apa, justru itu kita makin ingat. Nah, sama dengan juga hari ini, kita talk show ada sedikit kendala listrik, kendala internet, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat, bro ya. Kita respon dengan baik. Oke, luar biasa, bro Anta. Ya, ini kita sendiri juga alami. Ada rekan saya yang mendalami semantik juga nih, Herwin Maxwell Wong. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa nih, memaknai ini ya. Yang penting bagaimana kita memaknai suatu hal gitu, bro ya. Oke, baik teman-teman, luar biasa ini. Nah, ini nggak terasa ini hampir 1 jam ya, bro Anta ya. Nah, ini ngomong-ngomong ini, teman-teman, saya teringat ini akan sesuatu. Jadi tadi siang sama sore ini ada 4 orang yang tanya sama saya gitu. Ya, mereka mau belajar tentang bisnis, minta saya coaching, minta saya ajari tentang tim dan sebagainya gitu ya. Ya, dan mereka ini sempat bingung gitu ya, sempat bingung. Nah, ini bagaimana, bro, kita memulai gitu. Apalagi di bisnis saya ini saya bingung karena sekarang ini bisnis kan harus online ya, bro ya. Harus mulai online, tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara yang dulu gitu ya, bro ya. Nah, kemudian saya beritahu, oke, kita harus belajar. Ya, bisnismu apa? Saya tanya, ada yang bilang bisnis ini. Saya nggak sebut, bro ya, nanti nggak enak. Nah, kemudian saya bilang, oke, belajar tentang bagaimana mendatangkan traffic, belajar internet, belajar online, gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, yang mau belajar bagaimana teman-teman supaya bisa mendatangkan traffic ya, atau istilah kita itu mendatangkan pelanggan. Nah, bagaimana caranya bisa mendatangkan pelanggan yang banyak, yang masif istilahnya ya, sehingga produk kita atau jasa kita bisa lebih baik. Nah, ini kebetulan teman-teman, nah ini saya boleh cerita sedikit ya, Bro Anta ya. Jadi kebetulan hari Sabtu ini, jadi tanggal 3 Maret dan 3 April, ini sudah bulan April ya, saya masih ingat Maret, hari ini 1 April. Jadi hari Sabtu dan Minggu, tanggal 3 dan 4 April ini, ya kita ada sebuah webinar, ya. Jadi webinar Video Traffic Challenge, ya VTC. Jadi webinar Video Traffic Challenge ini tanggal 3 dan 4 April jam 19.30 WIB. Nah, di mana webinarnya? Kalau namanya webinar pasti di web gitu teman-teman ya. Dan ini bisa dilihat dari HP atau dari laptop. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana mendatangkan traffic atau pelanggan, ya bagaimana cara membuat video sehingga kita bisa melakukan penjualan lewat video juga dengan luar biasa hasilnya. Ya, bahkan ini cocok juga untuk teman-teman yang belum pernah rekam video, yang belum pernah ngerti apa itu online internet. Nah, ini cocok sekali untuk bisa mengikuti webinar ini. Nah, teman-teman kalau mau caranya mudah sekali, nanti bisa masuk di link pendaftaran, itu ada di link IG saya ya, ada di bio link, ada di link bio saya, teman-teman bisa nanti kunjungi ya. Nah, ini saya ketik aja. Oke, jadi teman-teman bisa nanti masuk ke bit.ly ya /sukses VTC. Nah, VTC itu Video Traffic Challenge ya. Oke, ini mudahan bisa kelihatan. Kelihatan ya, Bro Anta ya? Oke, jadi teman-teman yang mau nanti bisa daftar ya di ini bit.ly ya sukses VTC ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa belajar tentang bagaimana kita bisa membuat traffic gitu ya, yang banyak pelanggan, banyak orang yang akan tahu kita gitu ya dengan video. Dan ini webinarnya 2 hari teman-teman, bukan 1 hari, tapi webinarnya 2 hari. Nah, ini nanti akan ada pembicara, ya teman kita yang luar biasa, namanya Bro Chris Tuhuteru, gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar luar biasa dari beliau, gitu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi yang penting teman-teman mau belajar, mau berusaha, apalagi sekarang zamannya online, ya kita harus terus belajar teman-teman ya. Oke, luar biasa Bro Anta. Oke, Bro Anta, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bro Anta, tentang bahaya berpikir positif. Silakan, Bro Anta. Ya, intinya bahwa berpikir positif itu kita perlu definisikan dulu apakah itu memberdayakan saya atau tidak. Tapi kalau itu justru memperdayakan saya, ya jangan dipikirkan.
ya kan? Ya contoh yang tadi adalah ketika ada orang ngomongin kita, lalu kita berkata, "Ah, udahlah ambil aja positifnya, positif thinking aja mah gua mah." Nah itu menutup pembelajaran. Nah kalau saya pengen tahu yang dia omongan tentang saya apa. Lalu saya introspeksi diri, apakah kenapa dia bisa berkata kepada saya begitu? Ya kan? Lo bayangin kan kalau ada orang yang berkata bahwa saya kasar dan saya nggak merasa kasar, tapi kenapa dia bisa merasa begitu? Nah, siapa tahu ada sebuah insight yang saya bisa tangkap untuk saya memperbaiki diri gitu kan? Iya, iya. Ya, jadi berpikir positif. Jadi lebih baik menurut saya yang positif negatif itu dikesampingkan, diparkirkan dulu aja. Coba cek apakah pikiran ini memberdayakan saya atau tidak gitu loh. Cari yang memberdayakan. Iya, iya, iya. Mhm. Oke, luar biasa Bro Anta ini ya. Oke. Nah, Bro Ya kan Anta. bro? Iya. Ya, Sorry, kalau Bro. lu diajakin bisnis sama satu orang, tiba-tiba bisnisnya dia nggak jujur. Kali kedua mau positive thinking nggak? Bisnis lagi sama dia. Nah, dipikir 1000 kali itu, Bro. Iya, iya. Nah, ini saya teringat ini, Bro. Bro Anta ngomong seperti itu, saya teringat dua hal, Bro. Bagaimana kita, ini istilahnya bukan berpikir positif lagi, Bro ya, tapi bagaimana kita berpikir memberdayakan. Ya, bukan hanya memberdayakan kita, tapi juga yang lain terutama, Bro ya. Saya teringat ini, Bro, ada dua hal. Yang pertama gini, Bro. Kalau kita mengalami sebuah masalah atau kegagalan atau hal yang tidak enak gitu ya, saya teringat dua hal, Bro. Yang pertama yaitu bagaimana kita ini harus tulus, Bro. Harus tulus, atau kalau bahasa kerennya sekarang, let it go. Gitu, let it go. Ya sudahlah, kita ikhlaskan, kita tulus. Misalnya tadi kerjasama gitu ya, Bro ya. Kemudian ada masalah, ada ini, ya sudah. Ya, karena kita sudah berusaha gitu ya, Bro ya. Itu yang pertama, tulus. Yang kedua adalah bagaimana kita memaknainya secara lebih holistik, Bro, secara menyeluruh. Gitu. Nah, kalau ini kita bukan let it go lagi, tapi apa ya istilahnya, let God ya, Bro ya. Let God. Nah, biarlah kita serahkan kepada Tuhan gitu. Ya kan? Ya, karena kalau kita hanya berpikiran positif, berpikiran positif, pasti bisa, tapi bisa, begitu ada masalah, waduh, kita gimana? Nah, yaitu kita harus, istilahnya Pak Bro ya, tulus ya, menurut saya Bro ya. Harus tulus, oh ya kita bisa menerima, ya let it go, kemudian kita berusaha, kita perbaiki, ya dan kita serahkan kepada Tuhan Bro ya. Jadi setelah let it go, let it to God gitu ya, serahkan kepada Tuhan gitu ya. Sehingga kita bisa memaknai ini. Nah, kan Bro tadi ngomongnya kan bukan hanya berpikir positif, tapi berpikiran yang memberi makna, ya sehingga kita bisa apa ya? Jadi ini Bro, jadi lebih apa ya? Lebih baik lagi ya, saya pikir gitu ya Bro. Ya gimana menurut Bro? Ya. Ya, jadi kalau saya ringkas, kalau istilah saya tuh yang tulus tadi itu namanya accepting the Accepting, ya, reality. menerima. Ya, jadi ini tentang accepting aja. Sepertinya gampang, tapi ketika orang-orang dikumpulkan, apakah Anda sudah menerima dengan 100% apa yang terjadi kepada Anda? Apa yang terjadi dengan Anda? Keberadaan Anda sekarang? Belum tentu semuanya terima. Nah, itu muncul masalah dari dalam diri itu karena kita masih belum memutuskan untuk bisa menerima realita yang terjadi sekarang. Ya. Nah, ketika dikatakan tulus menerima, ya oke, kita terima aja, memang itu kejadiannya, saya tipu orang, lalu kemudian 60 juta, ya sudah, ya, kemudian ada project yang akhirnya ya, tidak dapat karena mesin fax di kantor rusak, ya sudah, gitu kan. Jadi accepting aja, karena saya menyadari bahwa dengan marah-marah, dengan ngomel-ngomel, itu apakah akan memperbaiki masalahnya? Kan tidak. Enggak. Jadi Enggak. berpikir memberdayakan itu bukan sekedar positif negatif, saya berpikir bahwa itu berguna nggak sih buat saya? Kalau nggak berguna buat apa? Ya, nah bagaimana kalau rasa takut? Rasa takut berguna nggak? Ya berguna. Orang yang tidak mempunyai rasa takut, dia sangat menakutkan loh bro. Betul, betul. Ya, lu kalau ketemu orang nggak punya rasa takut, lu mesti jauh-jauh, itu menakutkan sekali. Ya, kalau saya nggak punya rasa takut, saya akan mulai besok lari 5 kilo. Kalau saya nggak punya rasa takut, polisi, guru, orang tua, saya gamparin semua, saya lawan. Betul nggak? Ya. Nah, justru, betul. Saya misalkan teman-teman lagi main game, tiba-tiba ingat presentasi besok, rasa takut. Nah, ketika rasa takut muncul, jangan diusir, tapi diajak ngobrol.
Hei, takut. Lu kenapa muncul? Iya bro, soalnya besok presentasi pagi jam 8, lu sekarang belum siap-siap main game juga. Emang bisa nggak besok? Oh iya ya, thank you ya. Jadi rasa takut itu seringkali menjadi pengingat penyelamat kita, guru kita, mentor kita, sehingga rasa takut itu kita perlu belajar untuk berkomunikasi dengannya, hidup berdampingan, dan memastikan bahwa rasa takut itu bukan menjadi penghalang, tapi justru penolong kita. Jangan diusir, jangan dibuang. Lalu pesannya, jangan takut, hilangkan rasa takut. Nggak bisa, kita butuh rasa takut. Dan karena itu kita human being. Nah, yang tidak boleh adalah orang mempunyai rasa takut tanpa sebab. Ya kan? Aduh, saya takut nih ngomong depan orang. Tapi nggak tahu apa, pokoknya takut aja. Itu nggak bisa, kita perlu coaching dia. Atau jangan-jangan butuh di terapi. Ya, trauma dan sebagainya. Oke. Wah, ini tambah menarik ini, Bro, perbincangan kita ini. Ya, ini ngomong-ngomong teman-teman, kalau mungkin dari teman-teman yang ada ada sebuah company atau perusahaan, kemudian teman-teman mau di-coaching sama Bro Anta ini juga luar biasa. Ya, jadi Bro Anta ini saya lihat spesialisasinya di komunikasi ya Bro ya, saya lihat ya. Di komunikasi, leadership, karakter juga ya. Jadi teman-teman kalau mau di coaching secara personal boleh juga ya Bro ya, atau perusahaan juga ini yang sering saya lihat Bro ya. Oke, nanti boleh hubungi Bro Anta, ini luar biasa gitu ya. Saya sendiri banyak belajar juga ini dari seorang Mr. Anta Kirana yang luar biasa. Ya. Sama-sama belajar, sama-sama. Oke. Ya, senang sekali teman-teman untuk perbincangan kita. Nggak terasa sudah 1 jam ini kita, Bro. Ini senang sekali, Bro. Kita berharap ini bisa 10 jam ini ya. Tapi oke, ini ada pertanyaan terakhir ya, Bro ya. Boleh ya? Ada pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan closing ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini ada dari Aulia Malda ya, kalau nggak salah dari Aulia Malda. Cara terapi rasa takut yang paling gampang dan sederhana gimana, Bro? Oke. Rasa takut yang gampang ya, paling gampang. Cara terapinya, ya. Kalau maunya yang gampang, bakalan sulit. Ya, yang gampang itu nggak ada. Ya, karena gampang atau sulit itu kan, kalau gampang semua orang nggak perlu kan. Karena orang anggap itu nggak gampang, makanya orang nggak memiliki itu. Tapi kalau pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi rasa takut yang sederhana? Contoh, saya takut kucing. Cara menghadapinya gimana? Ya pegang aja kucingnya. Kalau mau cara sederhana, ya kan? Tapi kan nggak selalu sederhana itu. Saya akan melakukan terapi atau coaching. Oke? Rasa takut akan apa? Apa yang membuatmu takut? Dari mana kamu tahu bahwa kamu takut tentang itu? Apa yang dulu pernah terjadi sehingga kamu memutuskan untuk takut akan hal itu? Ya kan? Nah, apakah yang kamu takutkan sekarang itu pasti persis sama dengan yang dulu menakuti kamu di masa lalu? Ya. Contoh sederhana kan saya makan nih bro. Oh, waktunya udah mau habis ya. Oke, jadi nggak apa-apa bro, nyantai aja, nggak apa-apa. Kita bisa 10 jam ini. Kalau mau yang sederhana, biasanya 1 jam mati kan Instagram kan? Oh lebih, sekarang bisa bro. Oke, jadi kalau mau sederhana, justru apa yang kau takutkan itu lakukan. Ya kan? Nah, tetapi kan nggak segampang apa yang saya sampaikan tadi. Kalau mau radikal, frontal, militan silakan. Saya takut cicak, pegang cicaknya. Ya, tetapi kan untuk proses ke sana, apa yang membuat saya takut? Ya. Ada masa lalu apa? Ada pengalaman apa? Keputusan-keputusan apa? Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mencari tahu apa penyebabnya, ya itulah sesinya sesi terapi atau sesinya sesi coaching. Nah, di situ mulai terbuka ya. Contoh, saya sesi baru kelar setengah lalu makan siang. Setelah makan siang, pesan makanan, tiba-tiba ada panitianya yang nggak mau makan cumi goreng Cina itu loh, cuminya kering, nggak ada kuah sama sekali. Apa namanya tuh cumi itu? Ya, cumi kering bro. Cumi kering. Lalu saya bilang, bro, nggak makan cumi bro.
Nah, lalu dia berkata, saya nggak suka cumi. Hmm. Nah, saya ngatur secara coachnya, jadi coachnya ngatur. Oh, kamu nggak suka cumi? Iya, Pak. Oh, dari mana kamu tahu kamu nggak suka cumi? Karena dulu aku pernah makan. Oh, cumi seperti apa yang dulu kamu makan? Ya itu lupa yang cumi ada tintanya, yang kuahnya itu nyemek-nyemek. Cumi Itu, hitam, ya. nah, cumi hitam ada tintanya itu saya makan amis, terus kenyal-kenyal. Hmm. Aduh, pokoknya buat perut saya mual. Jadi sejak itu saya nggak suka cumi, Pak. Oh, jadi Oh, kamu oke. nggak suka cumi karena dulu pernah makan cumi yang ada tintanya, kuahnya nyemek, dan kenyal-kenyal cuminya. Kamu rasanya enak dan mual, gitu. Iya, Pak. Nah, kalau cumi yang kering begini udah pernah makan belum? Belum, Pak. Oke, berarti belum tahu dong kita kamu suka atau enggak. Mau coba nggak? Akhirnya dia coba satu. Nah, makan siang itu, cumi itu satu piring dihabiskan kita berdua. Nah, bisa dibayangkan nggak kehidupan manusia Yes. begitu? Dengan mudahnya dia berkata apa? Ada sebuah pengalaman particular event, ya pengalaman apa itu namanya? Pengalaman unik, tapi Unik, dijadikan ya. general. Ya, Sebuah, ya, umum. saya pernah makan cumi nggak enak, sehingga saya nggak suka cumi. Saya pernah diputuskan pacar, sehingga saya nggak mau pacaran. Saya pernah gagal sekali, Hmm. saya bukan pengusaha. Ya, Hmm. jadi kita perlu tahu hidup kita itu konteks dependent. Besok konteksnya udah lain lagi, besok udah lain lagi, lusa udah lain lagi. Jangan pernah menjadi orang yang sama setiap hari. Kita berhak untuk bisa berbeda. Ya, makanya hidup itu senantiasa sukacita, menyenangkan, membahagiakan. Ketika apa? Kita bisa melihat istri, pasangan, anak-anak dengan cara yang fresh. Jangan dengan masa lalu. Ya, ya, Mau dengan masa lalu, betul. apalagi yang jelek-jelek, mana bisa kita bersukacita dengan apa yang kita hadapi sekarang? Ya, ya, benar. Ini untuk belajar begini aja ada kelasnya, bro. Untuk orang bisa Khusus ya, bro ya, untuk orang bisa mempelajari tentang saya. tentang dirinya sendiri ya, bro Nah, ya. karena kuncinya kan di saya. Nah, itu banyak hal yang nanti di riwayat ya, riwayat. Hmm, hmm. Oke, oke. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa, Bro Anta. Ya, jadi eh, ini sedikit mungkin ya, Bro ya. Saya teringat akan sebuah kata, Bro, yaitu fear, Bro. F-E-A-R, fear. Jadi fear ini kan F-E-A-R sebuah singkatan ya. False Evidence. evidence appearing reality ya, Bro ya. Ya. Jadi ini semoga nggak salah ini. Bahasa Inggris saya kurang soalnya, Bro. Bahasa Indonesianya lebih bisa. Oke. Jadi bagaimana false evidence appearing real. Jadi bagaimana kita melihat seringkali itu yang kita takuti itu sebenarnya ini bukan kenyataan gitu. Nah, Ya kalau sorry kecuali bro. takut kecoa, takut cicak, ya itu lain ya. Ini saya ngomong hal lain gitu ya, mau mencoba sebuah pekerjaan ya. Internetnya oke ya. Ini saya lihat gambarnya muter-muter. Gak apa oke ya. Halo, Bro? Oke. Nah, Ya, kalau ya, oke. saya bro, Bisa jelas ya, Bro? Iya, iya. kalau saya memang quotes itu bahaya juga. Iya, iya. Quotes. Iya, quotes Ya. bahaya juga. Iya, oke. Karena Boleh, Bro, quotes dijelaskan, itu, Bro. ya, quotes itu tidak menyebutkan konteksnya. Betul, betul. No pain, no gain. No gain. Berarti kita memberikan sebuah belief dalam diri seseorang. Kalau lu mau gain, lu harus pain. Padahal nggak harus pain Kalau terus ya, saya Bro sih ya? nggak harus pain. Yes. Ya Setuju, kan? Bro. Dan Ya. gain itu sendiri kan sesuatu apa? Bukan gain itu kan saya mau punya 10 juta gain, 100 juta gain, 100 miliar gain. Kan tergantung pada konteksnya. Ya. Nah, termasuk tadi false evidence appear real itu Ya. bisa jadi bahaya juga kalau kita yakini bahwa ketakutan itu selalu itu. Tapi kadang-kadang seringkali ketakutan itu memang real. Bahwa saya kemudian tender, kompetitor-kompetitor itu sudah punya pengalaman, kompetitor itu sudah jalan 2 batch tahun lalu udah begini, udah begitu, dan saya sebagai orang vendor baru, maka ada muncul ketakutan. Lalu saya berkata, false evidence appear real. Enggak, saya tetap akan menganggap, oke, saya takut dan kemungkinan besar saya bisa gagal. Lalu bagaimana? Jadi saya terima itu, saya accept ketakutan saya terima realitanya,
Karena kalau saya memakai false evidence appear real, maka saya akan udah nggak, tenang, pasti bisa, ini bisa kok. Ya, nah saya mau lebih baik sekedar itu. Saya nggak begitu. Saya mau terima, saya takut. Mereka adalah hebat-hebat, mereka udah punya pengalaman tahunan, saya orang baru, kemungkinan gagal skala saya besar. Lalu bagaimana saya bisa closing the gap supaya apa yang saya takutkan itu tidak jadi kenyataan. Ya, lalu saya carilah trainer professional grooming yang sangat bagus. Saya berilah paket-paket free coaching, saya kasih ini complimentary bla 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 bla. Rasa takut itu membuat saya kreatif. Ya. Ya, nah, jadi saya bersyukurnya tidak semua hal yang sudah dianggap kebenaran di luar sana langsung saya terima mentah-mentah. Saya akan berkonsultasi dulu, apakah ini baik, berguna buat saya atau tidak. Kalau berguna, masuk. Kalau nggak berguna, ya keluar dulu. Gitu. Iya, oke bro, luar biasa ini. Wah, ini menurut saya nih teman-teman ya, penjelasannya benar-benar apa ya, integral ya, menyeluruh gitu, luar biasa dalam sekali nih Bro Anta ini ya. Oke. Ya, terima kasih Bro Anta untuk jawaban yang luar biasa. Teman-teman, tidak terasa ini sudah 1 jam lebih ya kita ya. Oke, senang sekali nih Bro Anta untuk sharingnya tentang bahaya berpikir positif gitu ya. Oke, mungkin silakan Bro Anta mungkin bisa memberikan closing kesimpulan gitu Bro tentang diskusi kita atau talk show kita hari ini Bro. Silakan Bro. Ya, nah jadi perilaku kita itu semua penyebabnya dari pikiran kita, bagaimana kita memaknai. Ya, dari pikiran ya. Jadi ya, kalau itu nggak berguna, ya jangan dilakukan. Kalau itu berguna, ya dilakukan. Nah, kalau kita mau stretch, pahami dulu maksimum resikonya di mana. Dan kalau itu terjadi, terima nggak? Kalau terima, jalankan. Kalau belum mau tunggu waktu, silakan. Ya, nah ada orang bertanya kepada saya, Pak, tips bagaimana cara supaya pikiran saya itu bisa termotivasi untuk optimis, untuk tidak mudah menyerah. Nah, tips saya gampang, olahraga. Benar. Karena olahraga itu sekian menit, katakanlah lari, olahraga apapun lah. Nanti di awal-awal jalan, pikiran akan berkata, udah, stop, karena kan capek, ya. Nah di situ hormon endorfin keluar, hormon dopamin keluar, begitu dopamin keluar, target gitu kan, kita jalankan. Nah saya saksi hidup, lama-lama lari 5 kilo, 35 menit itu enteng banget. Wah, luar biasa. Ya, karena sudah terbiasa. Nah makin lama confident, begitu teman kemarin bilang, Coach, ayo kita lari yuk. Oke, mau berapa kilo nih? 5 deh, ayo. Nah, kalau dia bilang 15 ya, tunggu dulu. Ya, berpikir positif, Coach. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Saya peduli dengan kesehatan saya nih. Nanti kalau Pram belum tahu caranya bagaimana pace-nya berapa yang. Oke, Bro Anta agak terputus-putus, sorry. Ya, nah saya tanya lagi kan, udah jelas? Udah jelas? Ya, oke, sudah. Ya, dan saya akan tanya lagi, ini maknanya tentang gaya-gayaan, sok-sokan, atau tentang apanya? Nah, kalau tujuannya, objektifnya itu membahayakan, percuma, nggak berarti buat saya, untuk apa diperjuangkan. Ya, nah kalau intinya lari itu untuk sehat, maka ya kita nggak usah gaya-gayaan. Ya, silakan lu mau lari kecepatan pace 3, pace 4, nah silahkan. Karena tujuanmu dengan tujuanku beda. Jadi berpikir proporsional, berpikir memberdayakan itu bukan berarti bahwa kita tidak mau maju, kita diam, enggak. Kita juga bisa untuk berkreasi. Kalau naik jabatan itu penting, kalau uang tambahan itu penting, dan ada kebutuhan, dan pengembangan diri itu perlu supaya saya begini-begini, ya kerjakan, lakukan. Makanya saya nggak menggunakan kata saya udah sukses atau belum, saya sukses atau gagal, enggak. Saya hanya komitmen untuk mewujudkan apa yang saya inginkan. Titik. Yes. Jadi setelah ini, saya ingin minum nutrisari yang dingin. Saya akan wujudkan itu.
Ya, iya, iya. Oke, oke, bro. Luar biasa, luar biasa. Ya, jadi ini semoga teman-teman tadi bisa cukup jelas ya mendengar dari Bro Anta Kirana. Ini kadang ada problem-problem sinyal ini. Ya, tapi saya Nanti berharap diposting bisa kan bro cukup ya, jelas ya. diposting di Instagram ya. Ya, ya, nanti kita posting di Instagram. Ini jadi ada rekamannya ya, teman-teman. IG Live ini, jadi teman-teman bisa mendengarkan kembali. Mungkin tadi sempat terputus-putus. Ya, ini saya juga ada problem, saya nggak tahu ini di gadgetnya atau di lampu, tapi nggak apa-apa. Ya, justru apa? Hal ini malah menjadi ingat kita ya, bro ya. Malah ingat, wah dulu ada kejadian begini, malah ingat kalau biasa-biasa aja ya udah biasa. Justru yang paling penting teman-teman bukan berpikir positif, tapi kita berpikir yang memberi makna gitu ya bro ya, yang memberdayakan, Memberdayakan, yang berguna. yang memberdayakan, yang empowering, yang berguna ya, dan memberi makna yang positif tentunya, yang baik ya. Oke, baik Bro Anta, terima kasih untuk waktunya. Nggak terasa ini sudah 1 jam 20 menit kita ngobrol ini ya. Senang sekali teman-teman ya, kita bisa mendapatkan masukan dari seorang motivator ya, Mr. Anta Kirana gitu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah join di IG Live kami. Sampai nanti kita ketemu minggu depan juga teman-teman. Kita akan kali ini topik minggu depan berbeda. Kita akan berbicara tentang kesehatan, tentang fitness gitu ya. Kita mau pilih sehat atau mau pilih sakit ya. Mau pilih sehat atau nunggu sakit gitu ya. Jadi nanti kita akan berbicara dengan seorang pakarnya luar biasa. Bahkan ini saya belum sebut nama itu biar teman-teman penasaran ya. Jadi minggu depan tanggal 8 April kita ada pembicara tentang kesehatan. Ya, kita mau sehat atau nunggu sakit. Nah, itu topik kita ya. Jadi pakar ini dia juga sedang mengikuti sebuah kejuaraan level dunia gitu ya. Bagaimana tentang kesehatan, tentang gym dan sebagainya ya. Oke, jadi nanti bisa teman-teman ikuti minggu depan ya di live IG saya hari Kamis 8 April jam 7 malam. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bro Anta untuk sharingnya yang luar biasa. Saya sendiri sangat banyak belajar, sangat diberkati dan juga menjadi termotivasi Bro Anta. Bukan hanya berpikiran positif saja, tapi berpikir yang memberdayakan, yang beri makna gitu. Ya, jadi supaya kita bisa lebih baik, lebih semangat, lebih luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bro Anta, terima kasih juga teman-teman. Ya, sampai kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, kita berharap teman-teman tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dan luar biasa. Oke, terima kasih Bro Anta, terima kasih luar biasa. Terima kasih, God bless you. God bless you. God bless. Terima Bye. kasih. Oke.